Welcome to our channel. Halo para saudara, apa kabar? Semoga Anda sehat semua. Hari ini adalah hari Sabtu 6 Juni 2020. Jadi tema hari ini yang mau kita renungkan adalah soal persembahan hidup. Dalam kisah Injil Markus, dalam pengajarannya Yesus mengajarkan soal persembahan hidup. Ada dua hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah perihal memberi persembahan hidup berkaitan dengan menyediakan waktu. Jadi memberi diri, menyediakan waktu untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau selama ini kita lebih suka ngomong, lebih suka ingin kelihatan menonjol, nah tetapi hari ini kita diundang Tuhan supaya belajar rendah hati, memberi diri untuk juga memberi waktu mendengarkan orang lain. Jadi ada hal yang ingin Tuhan katakan bahwa mendengarkan orang lain, dengan kata lain, kecenderungan kita adalah lebih suka bergaul dengan orang-orang cerdas, orang-orang kaya, orang-orang yang kita anggap di atas. Kita anggap mungkin sama dengan kita, yang bisa jadi, wah orang ini pintar nih, enak bergaul dengan dia. Nah, pada kesempatan ini mari kita juga belajar merendahkan diri, belajar mendengarkan orang-orang yang mungkin selama ini kita anggap bodoh, orang-orang yang kita anggap rendah, atau orang-orang yang kita anggap ya tidak diperhatikan. Penting juga menyadari hal itu, bahwa kita semuanya itu sama di hadapan Tuhan, sama-sama belajar. Maka tindakan rendah hati itu sangat penting supaya kita pun menganggap orang lain itu istimewa. Jadi tidak ada istilah untuk membeda-bedakan. Itu memberi diri, persembahan hidup yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita juga ketika memberi diri, dalam kisah Injil digambarkan bahwa ada orang-orang kaya yang memberi persembahan dari kemewahannya. Sedangkan ada seorang janda miskin yang memberi dengan apa yang ia miliki, kekurangannya. Dengan kata lain, memberi diri di sini mau mengatakan bahwa kita diundang Tuhan untuk berbuat dengan tulus. Berbuat dengan tulus artinya kita melakukan kebaikan tidak harus dilihat orang lain, atau kita melakukan kebaikan tidak harus memamerkan kepada orang lain. Ya, tidak harus memamerkan, tidak harus berkuar-kuar bahwa saya tuh yang memberi ini gitu. Saya loh yang menyumbang ini. Saya loh yang paling banyak menyumbang, yang paling banyak memberi dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan untuk memegahkan diri. Memegahkan diri bahwa sayalah yang berbuat baik, saya telah berjasa kepada orang itu. Tetapi lewat kisah ini, belajar dari janda miskin ini, dari pengajaran Yesus, tulus memberi. Artinya memberi dengan tulus, tidak harus pamer, tidak harus mengatakan saya sudah berbuat baik dengan orang lain, tetapi berbuat baik cukup saya dan Tuhan saja yang tahu. Jadi yang ditampilkan di sini bahwa apa yang saya miliki, yang saya beri, pertama-tama karena kasih Tuhan. Jadi yang mau ditonjolkan adalah berkat dari Tuhan. Kita mensyukuri bahwa kita pun diberi Tuhan, oleh sebab itu sudah pantas kita juga berbagi dengan sesama tanpa harus mengatakan ini karena saya. Jadi yang ditonjolkan adalah Tuhan sendiri, bukan saya. Kalau kita sudah belajar menonjolkan Tuhan tetapi bukan saya, maka rasa bersyukur, ketulusan akan terus-menerus hidup dalam diri kita. Nah, kecenderungan kita sebagai manusia itu lebih suka menonjolkan diri sendiri. Misalnya lebih suka memamerkan karya-karya kita, lebih suka memamerkan bahwa kita ini lebih cerdas daripada orang lain, lebih suka memamerkan bahwa saya ini lebih kaya daripada orang lain, atau memamerkan bahwa saya ini lebih baik daripada orang lain. Itu kecenderungan kita. Tapi tidak jarang kita lupa bahwa mengapa saya sampai pada tahap ini.
tentu ya kita sadari bahwa itu juga atas kerja keras kita. Namun di balik kerja keras kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik tentunya kita yakin bahwa itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jadi dengan demikian, kalau kita sadar ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kita pun diundang juga semakin rendah hati, semakin tulus, dan semakin menonjolkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Terima kasih. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.